Ini skor terendah sejak reformasi. Terendah sejak reformasi. Skor kita declining sangat tajam, menurun sangat tajam. Akibat apa? Akibat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah, orang-orangnya. Dan ini tentu sekali lagi akan berpengaruh terhadap iklim investasi, demokrasi, rule of law, semua rusak. Oke. Teman-teman KPK yang saat ini ada gitu ya, mereka menyampaikan bahwa ada hal yang sangat-sangat janggal sejak era kepemimpinan Firly Bahuri. Apa itu? Yaitu sentralisasi penentuan keputusan kasus penanganan korupsi. Ya, kita tentu ingat kasus Formula E. Iya. Formula E itu salah satunya Jenderal Karyoto yang saat ini jadi Kapolda Metro Jaya yang kemudian mentersangkakan Firly Bahuri. Itu karena kurang alat bukti, tidak adanya bukti fakta-fakta, kelengkapan alat bukti yang jelas gitu ya. Kemudian dipaksa naik, nggak mau, bawahnya nggak mau, dan akhirnya dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang sekarang mentersangkakan. Ini kan senjata makan tuan ya. Balas dendam ya. Balas dendam ya. Mungkin juga balas dendam, mungkin juga memang bukti-buktinya sudah lengkap. Mas Satria Unggul Wicaksana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas Nasir. Terima kasih sudah hadir kembali di studio podcast SM Talk ya. Lini masa hari ini kita ngobrolin, dan biasanya nih Mitra Muslim kalau saya ngundang beliau pasti ada kasus. Harus ada masalah dulu. Iya, pokoknya ada masalah hukum kita undang buat ngobrol di podcast ya. Dan kali ini masalahnya kalau ada yang ngomong itu biasanya tangkapan KPK itu big fish, ikan yang gede. Kalau ini bukan ikan gede lagi, ini paus kayaknya. Karena yang jadi tersangka adalah Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi. Iya. Dan kalau saya lihat di berita juga itu pasalnya berlapis: pemerasan, gratifikasi, kemudian menerima suap atas perkara yang berjalan. Nah, kalau kita lihat ini Mas Satria ya, saya kenalkan Mitra Muslim ya, ini Mas Satria Unggul Wicaksana, SHMH, saat ini sedang S3 juga ya, Doktor Hukum juga, dan beliau saat ini Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Kita sering banget ngobrolin tentang Komisi Pemberantasan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Kalau Komisi Pemberantasan KPK kayaknya sekarang bakal ada deh. KPK-nya yang diberantas. Tapi sebenarnya kalau dilihat ini kok bisa sih Ketua KPK Mas Satria justru dia yang kemudian jadi tersangka kasus yang seperti ini? Ya, Mas Nasir dan Mitra Muslim ya. Ini pemirsa berarti ya. Pemirsa Mitra Muslim ya, Suara Muslim TV SM Talks. Jadi berkenaan dengan polemik ya di KPK, sebenarnya ini bukan suatu hal yang mengejutkan. Apalagi Firly Bahuri ini sebenarnya kalau kita tracking itu banyak sekali kemudian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, bahkan jauh sebelum Firly sebagai Ketua KPK. Buku merah tentu kita ingat ya, di simulator SIM ketika beliau menjadi Direktur Penyelidikan KPK, kemudian menghilangkan alat bukti yang itu dalam tanda petik ada aktor-aktor intelektual selain Joko Susilo yang kemudian tertangkap. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa sejak tahun 2019 ya, ketika Pansel mengumumkan calon-calon pimpinan KPK pada saat itu, sudah banyak kemudian massa atau masyarakat sipil, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang kemudian menyarankan bahwa orang ini seharusnya nggak bisa lolos, nggak bisa lolos untuk menjadi pimpinan KPK. Dan itu terbukti setelah yang bersangkutan kemudian di 2019 jadi ya, rentetan peristiwanya banyak. Satu, ketika kemudian yang bersangkutan menaiki helikopter, disewakan helikopter saat kunjungan kerja ke Palembang, yang mana helikopter itu disediakan oleh perusahaan yang sedang diinvestigasi atau diselidiki oleh KPK. Waduh. Dan itu masuk gratifikasi kayaknya. Masuk suap ya? Masuk suap bisa, gratifikasi bisa. Nah, lolos ya? Ini ada rentetan lagi, selain Firly sebenarnya ada Lili Pantaulis Siregar. Saya nggak apa-apa nyebut namanya ini karena yang bersangkutan juga sudah berhenti. Dan itu usut punya usut, kalau ada info lah A1 ya di internal KPK bahwa itu adalah skenario atau arahan dari Dewan Pengawas KPK untuk
yang bersangkutan mengundurkan diri sehari sebelum putusan Dewan Pengawas. Nah, kembali ke Firly, kenapa ini berulang dan kemudian puncaknya di kasus SJL ya, yang kemudian yang bersangkutan ditengarai kena kasus pemerasan, suap gratifikasi dan kegap ya kalau bahasa anak sekarang di lapangan badminton ya, itu adalah menurut saya satu hal yang mengagetkan karena yang pertama dari sisi yang bersangkutan sendiri kemudian banyak soal, banyak problem, integritasnya luar biasa lemah. Yang kedua adalah dari sistem pengawasan internal di KPK yang sebenarnya ini sangat mudah dimanipulasi seperti itu. Nah, kalau kita masyarakat awam kan melihatnya kalau sudah bermasalah sejak sebelum jadi ketua atau pimpinan KPK, kok bisa dipilih? Bahkan ketika tadi itu tahun 2019 ya, kemudian ada yang mengatakan ini nggak boleh nih orang ini jadi ketua KPK, tapi kok tetap mulus dan kemudian dilantik. Bahkan kita juga pernah ngobrolin tentang Firly Bahuri juga yang pengen memperpanjang masa jabatan tuh. Iya, ini saya juga sampaikan ini. Saya masih ingat betul yang saya sampaikan di Suara Muslim juga, bahwa ada upaya ya, kuda Troya ya, orang yang sengaja dipasang di posisi strategis itu untuk menghancurkan anak kandung reformasi. Ini sudah sangat terbukti ketika kemudian upaya-upaya sistemik itu kemudian terjadi dan bahkan Undang-Undang 19 2019 itu kan puncaknya ya. Kenapa kemudian semua ini terjadi dan meletakkan posisi KPK yang sebenarnya diharapkan di Orde Baru sebagai lembaga negara pengawas ya, watchdog, atau di dalam istilah tata negara itu adalah auxiliary bodies. Tapi ternyata dia dimasukkan sebagai sub dari kekuasaan eksekutif. Artinya dia di presiden, di bawah rumpun presiden. Nah, kita perlu cek lagi ini si Firly Bahuri ini ya. Yang pertama, rekam jejak beliau pada saat di kepolisian, beliau juga adalah ajudan dari Ibu Megawati Soekarno Putri pada saat itu. Yang ini tentu sense politik dan lain sebagainya dia kemudian lebih dekat dengan penguasa kan gitu ya. Sehingga impunitas penguasa terhadap praktek korupsi itu semakin tebal dan KPK justru juga enggan dan mungkin susah menembus itu, apalagi kemudian ketuanya Firly Bahuri. Yang kedua adalah tentu kita perlu melihat bagaimana dampak dari ini terhadap trust atau kepercayaan publik terhadap KPK. KPK mengalami kepercayaan yang sangat rendah dari beberapa tahun terakhir. Survei dari banyak survei ya, terbaru survei Kompas itu menyebut bahwa KPK jauh berada di bawah kepercayaan masyarakat, di bawah TNI, di bawah kepolisian, bahkan kepolisian ya, dan di bawah presiden. Yang itu sebenarnya kepolisian, kejaksaan itu bermasalah sehingga KPK lahir. Dan sekarang dia di bawah itu kepercayaan masyarakat, di bawah kepolisian. Itu tentu kan ada rangkaian tadi kan, tahapan-tahapan. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan kemudian, kalau orang ini bermasalah dari awal, kenapa sampai terpilih? Artinya DPR juga punya andil memilih dia. Pemerintah juga punya andil memilih. Artinya semua punya andil dalam kasus ini. Tentu, selama proses fit and proper test saya rasa itulah yang kemudian menjadi celah dari transaksi. Oh ini ya, kalau kata meminjam pendekatannya Pak Bambang Pacul ini Korea ini gitu. Menentukan kan gitu ya, dari pos-pos yang kemudian ingin agar yang bersangkutan jadi. Nah ini proses politik ini yang saya rasa celahnya cukup besar sehingga kemudian ya inilah jadinya. Ini jadinya sekarang, dan tentu kita lihat ya indeks persepsi korupsi kita terbaru itu kan ini skor terendah sejak reformasi. Terendah sejak reformasi. Skor kita declining sangat tajam, menurun sangat tajam. Akibat apa? Akibat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga anti rasuah, orang-orangnya. Dan ini tentu sekali lagi akan berpengaruh terhadap iklim investasi, demokrasi, rule of law, semua rusak. Oke, dan ini karena Firly Bahuri atau memang karena banyak? Iya. Tangannya banyak. Simbolnya Firly Bahuri. Ya, tangan dalam konteks ini ya pengaruh kekuasaan, pengaruh bisnis gelap ya, oligark dan lain sebagainya yang kemudian menghasilkan wajah lembaga anti rasuah yang seperti ini. Nah,
coba Mirsa Mitra Muslim bisa juga mengecek ya investigasi Tempo terbaru ya dari teman-teman KPK yang saat ini ada gitu ya. Mereka menyampaikan bahwa ada hal yang sangat-sangat janggal sejak era kepemimpinan Firly Bahuri. Apa itu? Yaitu sentralisasi penentuan keputusan kasus penanganan korupsi. Ya, kita tentu ingat kasus Formula E. Yeah. Formula E itu salah satunya Jenderal Karyoto yang saat ini jadi Kapolda Metro Jaya yang kemudian mentersangkakan Firly Bahuri. Itu karena kurang alat bukti, tidak adanya bukti, fakta-fakta, kelengkapan alat bukti yang jelas gitu ya, kemudian dipaksa naik, nggak mau, bawahnya nggak mau, dan akhirnya dimutasi menjadi Kapolda Metro Jaya yang sekarang mentersangkakan. Ini kan senjata makan tuan ya. Balas dendam ya. Balas dendam ya. Mungkin juga balas dendam, mungkin juga memang bukti-buktinya sudah lengkap. Nah, ini menunjukkan bahwa ini keanehan-keanehan ini saya rasa ini bom waktu dan ini meledaknya sekarang. Oke, kalau tadi Mas Satria mengatakan ini indeks persepsi yang terendah sejak reformasi, dan karena memang sejak reformasi ini juga kasus yang pertama kalinya ketua KPK kemudian jadi tersangka untuk kasus yang harusnya selama ini ditangani sama dia. Dia justru terkena kasus itu. Tapi kemudian ada yang menyebutkan ini nggak mungkin dong kalau sendirian, dalam artian harusnya yang lain juga diusut dong, pimpinan-pimpinan lainnya itu. Dulu ada istilah cicak versus buaya ya. Ya, institusi kepolisian dan KPK kan gitu, 1, 2, 3 ini sekarang buaya air tawar dan buaya air asin kan gitu ya. Ada istilah itu ya. Ini kedua-duanya saling ini ya. Ya, kita bukan membicarakan ini ya, tapi ini lebih kepada sosok person-person yang menurut saya kemudian perlu kita soroti kan gitu ya. Artinya di sini kemudian bagaimana pemberantasan korupsi itu berada di titik nadir, apalagi kemudian indeks persepsi korupsinya terendah. Kita tentu ingat bahwa KPK itu hadir untuk itu, menyelesaikan itu. Kalau kemudian pimpinan KPK-nya melakukan korupsi, saya kok semoga ini ramalannya nggak benar ya, asumsi saya tidak benar. Lembaga ini semakin tidak dipercaya masyarakat, dan ini akan berdampak kepada mungkin lembaga ini bisa jadi bubar gitu ya. Bisa jadi bubar atau orang sudah tidak percaya lagi ya. Orang tidak percaya lagi. Karena yang seperti tadi disampaikan Mas Satria, ini kan kejanggalan-kejanggalan sudah terjadi berkali-kali dan beberapa tahun. Artinya harusnya kan Dewan Pengawasnya juga melakukan nyemprit gitu. Kemudian pimpinan-pimpinan yang lain juga melakukan apa. Sekarang kan kayaknya kong kali kong atau gimana nih? Cuman yang dikorbankan adalah FB ini, karena memang dia adalah pionnya di situ kan. Iya, ini kan sekarang dalam tahap pengembangan penyidikan ya, bahwa mungkin ada tokoh-tokoh lain ya yang kemudian terlibat di dalam pemerasan di kasus SYL ya, yang kemudian sebenarnya lawyernya SYL sendiri juga mantan ex KPK kan gitu ya, yang dipecat. Ada Rasa Mala Ali Tonang, lalu Febri Diansyah dan kawan-kawannya. Nah, ini menunjukkan bahwa memang friksi itu sangat kencang ya di internal KPK sendiri ya. Apakah pertanyaan selanjutnya, apakah ini akan ada Dewan Pengawas? Apakah kemudian kita perlu mempercayai Dewan Pengawas? Nah, berkaca dari kasus Lili Pantauli, kita tentu harus mencurigai juga Dewan Pengawas ya. Jadi artinya ini adalah momentum ya? Momentum untuk mengusut semua? Betul. Dan ini kembali kepada tugas Presiden tidak hanya melantik dan memberhentikan ya. Terakhir kan Bapak Nawali Pamulango yang kemudian menggantikan Pak Firly, tapi menurut saya itu kayak ngasih paracetamol di penyakit yang kronis gitu ya. Ya gitu ya, jadi hanya meredakan mungkin sehari 2 hari, tapi penyakit kronisnya tidak selesai. Apa itu? Bagaimana code of conduct ya, atau kode etik ya, yang itu harus dijalankan oleh semua insan KPK. Lebih-lebih adalah pimpinannya. Kode etik itu tidak hanya dipahami sekedar oh ya peraturan ini, nah, karena
kecenderungan orang hukum itu, Mas Azhar dan pemirsa Suara Muslim, itu adalah ada manipulasi ya. Oh ini enggak pelanggaran etik, ini enggak ya. Etik itu lebih kepada tanggung jawab moral, integritas ya. Integritas, standar yang tinggi, level yang tinggi, yang itu harus dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di lembaga seperti KPK. Khususnya pimpinan KPK ini ya. Khususnya pimpinan KPK ini bukan statement saya pribadi, bukan. Ini sudah ada mekanismenya yang ini diatur di pasal 6 dan pasal 36 dari Konvensi PBB tentang anti korupsi, tentang lembaga anti korupsi independen. Dulu, Alkisah dulu KPK menjadi role model sehingga orang-orang lembaga anti korupsi seluruh dunia berkumpul di tahun 2012 di Jakarta yang kemudian melahirkan Jakarta Principles. On Anti-Corruption Agencies Independent ya. Jadi prinsip-prinsip Jakarta tentang lembaga anti korupsi independen. KPK jadi role model pada saat itu. Pada 10 tahun yang lalu ya. 10 tahun yang lalu. Bahkan rezim kan tidak mempan ya, tidak kebal kan terhadap kasus korupsi. Ini sebelum rezim presiden sekarang ya, rezim sebelumnya. 10 tahun sebelumnya ya. 10 tahun sebelumnya. Nah, di sana ditunjukkan ada standar-standar lembaga anti korupsi independen. Salah satunya adalah pimpinannya harus bersih, imparsial, menjalankan kode etik, bebas dari serangan. Ya, zaman dulu KPK dulu sebelum Firly ini kan rumahnya dibom, lalu diteror, bahkan mohon maaf novel ya, yang kemudian disiram air keras, itu luar biasa attack-nya karena memberantas korupsi. Sekarang kan tidak kan, proses itu kayak self destruction gitu ya. Sekarang kan kalau kita lihat justru yang melakukan pemerasan adalah nah itu sendiri kan pimpinan KPK sendiri. Nah ini yang menjadi bukti. Ini kan terbukti ya sekarang ya Mas Azhar. Kita sudah ngobrol beberapa tahun yang lalu. Sebelumnya kan cuman tadi nggak selesai, mungkin juga masalah. Tapi ternyata sekarang terbukti. Oke, gini Mas Satria, ini menarik, sekarang terbukti. Bisa jadi sebelum ini juga sudah banyak tuh korbannya ya. Tapi nggak berani seperti yang sekarang ini untuk membongkar. Iya. Mungkin nggak gitu. Ini pertanyaan berat. Karena kalau kita lihat ini challenging. Dikabarkan dia punya safe house ya, yang hanya untuk transit, ada rumah untuk safe house, padahal itu harganya berapa katanya, ada sampai MM-an sewa. Itu di Pos Alexis ya, diskotik yang dibubarkan oleh Gubernur Jakarta. Iya, artinya kan sebanyak itu uang yang dia miliki. Iya. Iya, itu maka dari itu kemudian menurut saya ini kemudian harus diusut ya ke akar-akarnya. Diusut semua ya. Harus diusut semua. Bila perlu kondisi ekstrimnya ya mempercepat ya pemilihan, restrukturisasi, reformasi pimpinan KPK walaupun waktunya sampai 2024 ya. Ini kan ada pansel ya. Pasca putusan MK dari pengajuan Pak Nurul Gufron itu kan ditambah 1 tahun. Sebenarnya sudah habis. Tahun ini. Pansel sudah jalan sebenarnya Mas. Untuk memilih ya. Iya. Karena ada juga usulan dari masyarakat begitu, yaudah semua pimpinan ini udah mengundurkan diri aja semua, pansel milih lagi yang baru. Iya. Menurut saya ya, alternatif penyelesaiannya ini adalah satu, merubah semua. Ini yang langkah cepat. Ya, diterabas semua berarti. Diterabas semua, harus diganti. Ganti semua, mengundurkan diri semua ini. Iya, harus diganti semua karena ini bermasalah semua. Karena nggak mungkin kan dia satu kantor tapi nggak ada koordinasi. Betul. Ya. Apalagi gaya-gayanya, model-modelnya tetap menggunakan hukumnya zaman Firly kan gitu ya. Siapapun ketuanya dia akan menjadikan senjata itu sebagai bergen politik. Jadi yang pertama tadi adalah semua pimpinan mengundurkan diri, selesai. Kemudian pilih yang baru. Pilih yang baru. Yang kedua adalah kemudian perlu merubah Undang-Undang 19/2019 default ya, kayak setel pabrikan gitu ya, dikembalikan ke KPK yang versi lama. Itu mungkin politik hukumnya ya, tapi saya rasa tadi karena faktor Korea itu tadi berat kayaknya. Tapi kan ini momentum juga. Momentum, apalagi
tahun politik ya. Kalau momentum juga masyarakat juga punya perhatian yang banyak ke sana, bisa jadi menjadi dorongan juga kepada pemerintah. Betul. Sehingga kita mengembalikan model setel pabrikan gitu ya, atau default dari KPK yang dulu jadi contoh. Tadi di 10 tahun yang lalu dia jadi contoh. Sekarang justru ini dibully ya sama netizen ini ya, sama masyarakat sipil ya. Ini menarik kata dibully atau dihujat sama netizen, karena kalau dulu tadi kan ada kasus Cicak versus Buaya 1, 2, 3, itu mesti yang didukung masyarakat adalah KPK-nya, yang dianggap sebagai cicak gitu ya. Buaya adalah kepolisian. Nah sekarang ketika kepolisian ini menetapkan ketua KPK sebagai tersangka, justru masyarakat kayaknya nggak dukung KPK deh. Kenapa? Bahkan ada yang cukuran ya. Selamat ya, pokoknya bersyukur lah gitu. Banyak ex KPK ya. Justru kebalik sekarang. Kenapa masyarakat justru malah nggak mendukung KPK? Pertama, kepolisian kita harus akui banyak berubah setelah banyaknya kasus ya. Fedi Sambo dan sebagainya itu merubah proses reformasi kepolisian itu bagus. Yang kedua, kita perlu ingat lagi bahwa orang-orang yang dipecat di tes wawasan kebangsaan KPK, TWK itu adalah orang Satgas Khusus Korupsi di kepolisian. 57 orang termasuk Novel, termasuk Yudi Purnomo Harahap, termasuk banyak lah. Yang ini semuanya dipecat oleh Firly. Yang dipecat oleh Firly. Karena tes wawasan kebangsaan itu ya. Dan mereka melakukan reform ya, walaupun ya kalau kita ini ya ada info A1 juga bahwa mereka tidak dominan di sana, tetapi mereka mampu ini ya, good influence ya, karena dulu itu istilahnya KPK itu tempat pertobatan ya, membersihkan orang-orang yang orang-orang kepolisian yang bagus itu kembali menjadi lebih bagus kan gitu ya. Tapi ternyata kemudian ada tes wawasan kebangsaan yang dulu banyak influencer membela Firly Bahuri. Kita lihat ya, Denny Sergar itu kan nge-tweet itu kan dibandingkan ya sama saat dia dukung, dan sekarang ini akibat skornya pemberantasan korupsi karena pecah kongsi itu ya. Nah itu membuktikan bahwa kemudian masyarakat itu ingin loh bahwa lembaga ini bagus ya, dan kepolisian ini saya rasa cukup berbenah dari banyak kasus ini. Nah KPK seharusnya bisa mengambil ibrah ya, mengambil tauladan dari apa yang terjadi di kepolisian yang itu harus berbenah. Karena dahulu kan sebenarnya yang didukung oleh masyarakat adalah KPK-nya. Sekarang justru malah masyarakat malah seakan-akan tidak mendukung KPK lagi untuk kasus Firly Bahuri ini. Justru yang didukung adalah kepolisian. Tapi untuk langkah kepolisian sendiri, Mas Satria menganggap ini sudah langkah yang tepat itu. Karena kan sekarang Firly mengajukan pra peradilan ya. Iya, pra peradilan ini memang dijadikan sarana untuk excuse ya, atau bebas dari prosedur. Tapi kalau kita ingat ya, pra peradilan kalau dicek di KUHAP itu kan syarat-syarat sahnya penangkapan gitu ya, yang berdasarkan alat bukti, atau disebut kalau bahasa orang hukum adalah mekanisme formil ya, hukum acara. Nah di sini perlu dilihat bahwa selama proses Firly Bahuri ditetapkan sebagai tersangka itu sudah diperiksa kurang lebih 90 saksi. Dokumen-dokumen sudah digelar selama beberapa kali. Artinya apa? Ada prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh kepolisian. Kecuali, ya ini pertanyaan selanjutnya, kecuali hakim yang memeriksa nanti di dalam proses pra peradilan yang notabene adalah satu orang, ya itu bisa masuk angin. Tapi kalau hakimnya masuk angin, itu yang bakal digeruduk sama masyarakat ya. Ini kita pengalaman yang dulu simulator SIM kan BG ya. BG kan pra peradilan akhirnya menang kan. Dulu ditetapkan sebagai Polri, kemudian kena kasus simulator SIM. Pra peradilan menang, beliau jadi kepala BIN. Ini apa ya? Ini bukan best practice ya. Ini contoh-contoh yang kemudian menggunakan sarana pra peradilan, dan saya rasa seperti itu ya. Tapi semoga tidak terjadi. Tapi jangan pesimis dulu ya. Karena kalau dilihat tadi keterangan Mas Satria, artinya kan kepolisian sudah secara rapi banget tuh nyusunnya. Kemudian kenapa nggak langsung ditetapkan, habis itu menunggu beberapa waktu gitu kan, agar nanti ketika pra peradilan pun juga nggak bisa disanggah lagi oleh Firly ini. Oke. Dan kalau kita lihat tadi indeks persepsi korupsi yang sangat menurun, itu kalau dihubungkan dengan hal-hal lain, efeknya atau pengaruhnya apa?
Banyak sekali Mas Nasir dan pemirsa ya. Jadi indeks persepsi korupsi itu kan gabungan data ya, kurang lebih 9 sampai 10 data internasional, termasuk indeks demokrasi, lalu itu dividend ya, lalu kemudian indeks pembangunan, indeks ekonomi dan sebagainya dan sebagainya. Nah, KPK ini sebenarnya jadi frontier, di garda depan dia sebagai pencegahan hingga penindakan korupsi. Maka kenapa kemudian indeks persepsi korupsi itu tidak melulu masalah penanganan korupsi, tetapi bagaimana ada mekanisme atau sistem pencegahan yang efektif. Itu KPK bermain di sini. Nah, maka kenapa KPK jadi leader ya di dalam stranas pencegahan korupsi ya, karena peran sentralnya demikian. Nah, akan menjadi masalah kemudian ketika KPK-nya sendiri nggak beres. Impact-nya jelas, ekonomi lesu, pembangunan kemudian timpang, demokrasi melemah, hak asasi manusia tercederai. Jadi bukan alasannya pemberantasan korupsi itu kemudian digitalisasi. Pemberantasan korupsi itu pemerataan pembangunan itu efeknya caranya dengan penggantian atau pemindahan IKN dan sebagainya. Kan ini multi layer effect. Multi layer effect. Korupsi itu adalah alasan dari banyaknya pelanggaran-pelanggaran hukum, pelemahan sistem negara yang sistemik. Itu bukan ucapan saya, itu kalau saya mengutip apa yang disampaikan Kofi Annan di dalam pembukaan konvensi PBB tentang anti korupsi. Sehingga akan menjadi bukti nyata nanti ya, kita lihat ya. Ketika kemudian KPK-nya digerus seperti ini, ya tidak ada kontrol, kekuasaannya absolut, otoriter, kuat, ya, ekonominya lemah, utang negara tambah tinggi. Nah, ini kalau mengutip, ada banyak buku ya, saran saya, How Nation Fail ya, itu salah satu penulis Turki, bagus sekali, atau Why Democracy Die ya, itu akan terbukti bahwa negara bisa jadi kolaps karena korupsi ini. Karena korupsi dan karena sumbangsi KPK tadi yang di hijack seperti itu. Apalagi korupsi yang dilakukan oleh ketua KPK. Wah, ini artinya Mitra Muslim kalau mungkin selama ini kita berpikir nggak ada hubungannya antara kemiskinan, ketidaksejahteraan itu dengan korupsi, itu salah ya. Justru korupsi-korupsi yang terjadi di berbagai lini itu sangat berpengaruh sekali pada kemiskinan di sebuah masyarakat, ketidaksejahteraan yang terjadi gitu. Ini artinya masyarakat juga harus sama-sama ikut. Nih, peran masyarakat untuk KPK ini seperti apa kalau dalam hal ini? KPK ini lahir karena kehendak masyarakat. Ini tertuang di dalam TAP MPR tentang negara yang bebas KKN ya. Korupsi, kolusi, nepotisme ya. Ini kan kita tahu sekarang banyak nepotisme terjadi ya. Nah, kemudian lahir dan kuat ya, sehingga tadi ada cicak buaya dan lain sebagainya, wave arus masyarakat untuk mendukung itu kuat ke KPK. Tapi dalam perkembangannya terjadi distrust ya. Banyak yang tidak percaya. Kalau cek saja Instagramnya KPK gitu ya, beberapa waktu terakhir ya, ketika penangkapan OTT dan lain sebagainya, pasti dicat, gimana kabar ketuanya, gimana Harun Masiku, gimana ini. Kenapa? Karena masyarakat semakin cerdas. Kita hidup di zaman di mana kebenaran itu, informasi itu sangat terbuka, bebas. Apalagi generasi Z, generasi milenial itu sangat well informed kan gitu ya. Sehingga ini tidak bisa tidak ya, kemudian KPK harus berbenah. Kalau tidak, ya itu tadi Mas Nasir dan pemirsa ya. Saya khawatirkan kemudian lembaga ini sia-sia gitu ya. Karena sekali lagi KPK itu lembaga anti korupsi independen itu ad hoc. Ad hoc dalam artian ketika korupsi nggak ada. Bukan ad hoc itu akan bubar ketika korupsi semakin merajalela dan KPK tergerus sendiri dengan praktek korupsi itu. Jangan sampai, ini yang harus kita jaga gitu. Kosnya mahal, harus reformasi dulu kan, Mas Nasir dan pemirsa. Karena beberapa kali kita diskusi apakah ini dibubarkan aja, kan sudah ada polisian, kejaksaan yang kalau sekarang disebut melakukan reformasi semakin bagus, bahkan untuk kasus ini masyarakat lebih sentimen positifnya kepada kepolisian dibanding ke KPK. Ya udah ngapain ada lagi, bubar aja sekalian semuanya. Iya, itu menurut saya ini juga mandat ya, mandat dari mekanisme internasional yang kita juga harap ke sana gitu ya, karena
ini sebagai pengajar hukum internasional saya juga menyadari bahwa ketika kita tidak mematuhi itu juga akan menjadi persoalan gitu ya. Distrust di komunitas internasional ya, ketidakpercayaan masyarakat internasional. Nah, lembaga anti korupsi independen itu syarat memang untuk menunjukkan bahwa negara ini demokratis, rule of law-nya berjalan, ekonominya terbuka dan kompetitif, dan kesejahteraan tujuan akhirnya itu terwujud. Jadi kalau kemudian lembaga ini dibubarkan dan ya seadanya jaksa atau kepolisian, ini akan mengembalikan ya bahwa tangan pemberantasan korupsi itu berada di tangan kekuasaan. Nah, ini yang sebenarnya sesuatu hal yang kita hindari, karena ketika ini ibaratnya gini deh, saya punya pisau gitu ya, di tubuh saya ini ada penyakit, tapi saya juga takut mati. Jadi, masa ya pisau ini saya tusukkan ke saya gitu ya, untuk mencongkel penyakit itu kan nggak mungkin. Iya, tapi sekarang apakah masih independen setelah undang-undangnya diubah? Bukannya sekarang di bawah presiden? Iya, nggak independen. Maka dari itu kenapa tadi saya sampaikan di dalam long termnya mungkin kita perlu memperbaiki atau memulihkan KPK seperti sedia kala gitu ya. Reset dulu ya. Iya, karena ini biang masalahnya di sini sebenarnya Mas Nasir. Nah tadi kalau bicara tentang presiden, tentu kan dalam hal ini pemberantasan korupsi yang paling tinggi kan ada di presiden kan. Iya. Presiden dalam hal ini harusnya ngapain nih dalam kasus ini? Kasus ini? Iya, kasus ini ngapain? Satu, Presiden seharusnya memecat ya. Semuanya. Memecat bukan, bila perlu semuanya. Tidak hanya dari posisi ketua KPK ya, ini kayak KMK. Diberhentikan dari jabatannya saja. Tapi masih jadi hakim. Tapi jadi hakim ya kan. Sekarang memutuskan lagi uji material kan. Itu kamar lain ya. Barusan. Nah ini menunjukkan komitmen politik hukum ya. Ini aspek politik hukum Presiden. Tapi saya pesimis. Saya kok orangnya pesimis karena ini satu tahun-tahun terakhir ya. Ini Bukankah justru tahun terakhir ini adalah kesempatan untuk menyampaikan kepada publik legasi dia. Dia menyelamatkan KPK. Iya, itu harusnya yang dilakukan. Kalau landingnya soft landing dan ingin menjadi negarawan ya Presiden kita. Pokok yang dikenang masa. Tapi pasca ya kemarin polemik kemarin MK saya rasa good legacy itu tidak ingin ditinggalkan oleh pemimpin kita. Jadi ya kita berharap ya sekarang, tapi in the worst condition ya, di dalam kondisi yang paling buruk mungkin pemilu 2024 ini yang akan menentukan. Dan tentu harusnya semua kontestan politik yang sekarang berkompetisi itu harusnya memiliki porsi yang besar untuk concern terhadap isu KPK, tidak hanya jadi komoditas politik, tetapi mengembalikan role peran dari KPK sebagai watchdog. Sekali lagi ya, mobil yang cepat itu belum tentu aman ya, karena harus diperangkati oleh rem yang baik kan gitu ya. Lah, lembaga-lembaga pengawas itu sebagai rem ya, untuk safety, keamanan negara ini. Nah, itu yang harus diilhami oleh semua calon pemimpin negara kita ya, bahwa fungsi dari lembaga-lembaga pengawas seperti KPK, Komnas HAM, Ombudsman dan sebagainya itu mengawasi agar benar, agar sejalan dengan prinsip konstitusi, bukan memanipulasi konstitusi. Nah, itu pesannya Mas Satria. Atau mengubah konstitusi. Atau merubah konstitusi. Oke. Artinya Mas Satria sudah tidak bisa berharap lagi dengan yang ada sekarang ini. Pimpinan tertinggi ini. Pimpinan tertinggi negara. Iya, presiden misalnya. Maksudnya harus yang baru juga presidennya ini. Iya, pasca 2019 saya rasa kita tidak bisa berharap banyak. Menurut saya tidak bisa berharap banyak. Karena ya mohon maaf sekali lagi bukti ya, fakta-fakta menunjukkan demikian, dan korban nyawa loh Mas Nasir. Kan yang mengkritik itu ada 5 mahasiswa yang meninggal ya. Itu pun kita mungkin sudah lupa, kebanyakan di kita, di masyarakat mungkin sudah banyak lupa ya. Padahal itu kos yang harus dibayar dari wujud KPK yang ada sekarang. Dan sekarang terbukti. Dan sekarang terbukti kan. Diprotes orang sampai menumpahkan sampai ada darah yang nyawa yang menjadi korban itu. Di aksi 2019 ya. Itu menjadi bukti. Ya artinya
kembali kepada kontrol masyarakat. Menurut saya satu-satunya harapan itu di situ. Nah, bagus ketika distrust itu disasarkan ke KPK, karena ini nanti tujuannya adalah mengembalikan format KPK seperti awal. Dan saya meyakini jika situasi politik hukumnya mendukung KPK seperti awal, saya rasa kita optimis ya. Oke, jadi balik lagi ke riset ya, artinya bersihkan semua, kemudian ganti dengan yang baru. Betul. Kalau ini selesai mungkin masalah hukumnya. Kalau masalah politik hukumnya, atau mungkin yang ini kabarnya ya karena ada terjadi perpecahan di situ, sehingga bahkan konon kita juga nggak tahu ya, ada ketua MAKI kayaknya ya sempat menyampaikan sebenarnya Firly Bahuri juga menyampaikan tanda kutip persembahan biar nggak ditetapkan itu Harun Masiku ini dan sebagainya. Itu artinya ada peran penguasa atau tangan-tangan yang nggak kelihatan dalam kasus ini. Ada pertarungan ya gitu kan di sini nih. Iya benar, Mas Nasir dan pemirsa ya, bahwa friksi-friksi politik itu sangat kencang sekarang ya, saling menyandra lah istilahnya seperti itu ya. Ketika kemudian kamu dekat dengan koalisi A maka kasus ini blow. Enggak, redam ya. Redam suatu kasus itu ditentukan oleh tangan-tangan tidak tampak yang itu dibalut kekuasaan kan gitu ya, untuk menentukan itu. Nah ini bahaya ya, supremasi hukum ya, konsep negara hukum itu akan mati kalau kemudian hukum itu dikendalikan kekuasaan ya, Machtstaat ya istilah Belandanya, hukum yang berdasarkan kekuasaan. Nah sehingga preferensi untuk menciptakan keadilan dan sebagainya akan tidak terwujud, dan itu saya rasa benar. Sangat benar ya, pemaksaan misalkan Formula E untuk jadi kasus ya. Untuk jadi kasus itu adalah salah satu persembahan ya. Meskipun gagal. Justru malah balik ke dia bumerangnya. Iya, dan Irjen Karyoto kan yang kemudian berada di depan gitu ya. Kasus-kasus lain pun juga yang ditangani kejaksaan ya. Naik redam kan ketika ya BTS ya, kasus banyak lah yang kemudian saling ini ya. Jadi menurut saya friksi-friksi politik itu harus kemudian masyarakat mengkritisi ini. Karena apa? Karena friksi ini yang kemudian merusak tatanan negara hukum kita. Itu juga harus dilihat oleh masyarakat ya. Betul. Harus dilihat oleh masyarakat gitu, Musim, apalagi setelah ini adalah tahun-tahun politik memilih baik itu pimpinan negara ataupun juga anggota-anggota legislatif. Betul. Jadi pelemahan yang terjadi saat ini dan puncaknya adalah ketua KPK-nya ditetapkan jadi tersangka, itu harus menjadi momentum untuk bersih-bersih KPK. Kalau ada pendaftaran, Mas Satria mau daftar? Belum cukup umur. Kan bisa diganti. 50 tahun. Kan bisa di review dulu. Iya, di CA jadi 45. Portingnya 5 tahun. 5 tahun. Lagi. Banyak-banyak aja. Masa kelas mahasiswa. Jadi review. FYI mahasiswa yang dekat itu adalah anaknya Boyong Jaiman. Anaknya ketua MAKI ya? Iya, anaknya ketua MAKI. Ada apa ini? Ada apa itu? Oke, Mas Satria terima kasih sudah hadir berbagi dengan Mitra Musim. Semoga nggak bosan ya berbagi. Siap. Sehat selalu, berkah, dan jumpa lagi di kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.